Presiden Joko Widodo ternyata juga meminta jajarannya bersilaturahmi membahas aksi 4 November, Jumat 11 November. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menggelar pertemuan dengan 80 badan eksekutif mahasiswa se-Indonesia di Universitas Trisakti Jakarta. Panglima menegaskan aksi damai yang menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama dimanfaatkan sejumlah aktor politik untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Mohon maaf, barusan saya mendapat SMS kalau saya harus kembali. Ada rapat oleh Menko Polhukam. Sekali lagi saya sebenarnya ingin meminta aspirasi dari para pemuda. Tapi saya jawab dulu bahwa satu, tadi yang menonjol ini yang sekarang menjadi tren sekarang ini, bahwa pemerintah, Presiden sudah menyampaikan bahwa tentang permasalahan yang diduga penghinaan terhadap ayat suci Al-Quran, sudah memerintahkan kepada kepolisian untuk melakukan proses hukum secara tegas, transparan, dan secepatnya. Dikasih waktu 14 hari. Dan perlu saya ingatkan, ini langkah Kapolri, saya katakan sudah luar biasa, karena ada keputusan atau telegram Kepolisian Republik Indonesia untuk agar polisi profesional, polisi tidak ditarik-tarik, dan polisi tidak dipengaruhi oleh politik. Maka manakala calon gubernur mendaftarkan belum ditetapkan, terjadi kasus, maka yang boleh diperiksa hanya saksi-saksinya. Tetapi apabila sudah ditetapkan sebagai calon gubernur, maka tidak boleh ada pemeriksaan apapun juga. Setelah selesai pilkada baru ada pemeriksaan. Tetapi Kapolri mengambil langkah karena perintah juga melakukan pemeriksaan, bukan hanya sebagai saksi, yang diduga pun diperiksa, Pak. Ini suatu langkah mengorbankan aturan ini untuk bisa menindaklanjuti ini. Maka yang paling penting adalah kita tunggu apa hasil dari Kepolisian Republik Indonesia. Karena kita adalah negara hukum, tidak mungkin asal orang salah hanya langsung tindakan pakai proses. Nanti kalau tidak polisi juga yang kena, nanti kena peradilan. Ini kemudian saya terima kasih sekali waktu yang diberikan kepada saya, karena pemuda Anda begitu pulang ke rumah masing-masing, ke kampung halaman masing-masing, Anda adalah tempat bertanya. Anda dianggap orang yang bisa memberikan penjelasan yang jelas-jelasnya apa yang terjadi. Inilah yang perlu. Dan sekali lagi, apabila mendapat informasi yang ada sekarang, informasi sangat liar, sangat liar. Bahkan perjalanan hidup saya pun dimasukkan di media sosial. Kemudian saya begini-begini, sampai saya mau dicopot pun dimasukkan. Dan benar-benar luar biasa. Makanya saya harapkan rekan-rekan sekalian adalah tempat bertanya bagi siapapun juga, karena Anda adalah mahasiswa. Maka gunakan fasilitas yang Anda miliki, entah Facebook, pet, dan lain sebagainya, untuk benar-benar mendapat keterangan yang benar, penjelasan yang benar, bukan karena hasutan sehingga masyarakat bisa lebih cerdik lagi. Tidak banyak atau tidak semua masyarakat yang bisa mendapatkan pendidikan seperti Anda semuanya. Hidup mahasiswa! Karena sejarah telah membuktikan yang membangkitkan perlawanan adalah mahasiswa. Di setiap pergolakan apapun juga yang merubah tatanan hingga Indonesia seperti ini adalah mahasiswa. Yang akan memimpin ke depan bangsa ini juga mahasiswa. Jadi Anda ke depan bisa memimpin atau tidak tergantung situasi yang sekarang. Saya titipkan bangsa ini kepada Anda semuanya. Selamat berjuang, selamat belajar. Semoga kita menjadi bangsa pemenang.
Isu ancaman perpecahan bangsa tengah didengungkan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan silaturahminya, baik saat dengan instansi TNI Polri ataupun saat dengan para tokoh ulama. Benarkah ancaman perpecahan itu nyata atau hanya upaya pengalihan isu utama? Dalam sepekan ini, Presiden Joko Widodo sibuk bersilaturahmi. Mulai dari mengunjungi institusi militer dan polisi, organisasi massa Islam, hingga bertemu dengan para ulama. Dari beberapa silaturahmi itu, ada satu pokok bahasan yang sama, yaitu aksi 4 November 2016 yang mendesak percepatan proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Anehnya, dalam setiap pertemuan, bukan masalah proses hukum kasus penistaan agama yang menjadi kesimpulannya, melainkan masalah kesatuan bangsa Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang seakan terancam oleh kelompok tertentu. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Sebagai Panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa. Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, kalah apalagi terhadap kelompok-kelompok kecil. Pasukan cadangan yang bisa saya gerakkan sebagai Panglima tertinggi lewat Pangap, lewat Panglima TNI untuk keperluan-keperluan khusus. Sebagai pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia, saya perintahkan pada seluruh perwira dan anggota BRIMOB untuk tetap waspada terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sebagai Panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan kepada para perwira dan prajurit marinir untuk menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kata-kata Presiden Joko Widodo tentang kebinekaan bangsa Indonesia yang seolah terancam menimbulkan pertanyaan, apakah ancaman perpecahan bangsa itu benar atau hanya mencoba mengaburkan pokok masalah awal, yakni kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok? Apa yang mau di-showing sama Pak Jokowi saat ini? Apakah kemudian dia ingin mengingatkan masyarakat bahwa militer ada di belakang saya loh. Nah, ini seharusnya tidak dia lakukan dan komunikasi politiknya harus juga tepat. Kondisi seperti ini tidak lepas dari apa yang beliau lakukan. Beliau menyikapinya berbeda. Saya sih melihatnya inilah beliau ingin mempertontonkan bahwa ini adalah sosok lain dari Jokowi. Coba kita melihat kembali aksi 4 November 2016. Jutaan umat Islam yang turun ke jalan tidak mengusung isu lain selain kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Terlepas dari kericuhan oleh segelintir perusuh, aksi 4 November 2016 diakui sebagai aksi terbesar pasca reformasi 1998 yang paling bermartabat. Jangan ada upaya untuk mendiskreditkan posisi umat Islam di Indonesia. Jasanya terlalu besar. Kalau ada upaya sistematis yang memarginalisasikan, meminggirkan, mendiskreditkan, sehingga umat Islam tertuduh, tertekan, terpuruk, ini persoalan ketakadilan. Bahasa lainnya adalah kezaliman. Kita terlalu banyak bicara soal akibat begini begitu ya. Tapi penyebab awalnya
Penyebab awalnya Pulau Seribu, di balik Pulau Seribu itu ada lagi. Ya, fokus pada masalah, yaitu kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Gak bisa pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Kita pegang janji Presiden Joko Widodo yang tidak akan melindungi Ahok dalam kasus ini. Semoga proses hukum bisa berjalan seadil-adilnya. Kalau mau tahu yang lain, ya silakan tanya kepada penyidik. Ya, terima kasih. Saya udah mau pulang, udah lapar nih. Terima kasih. Tim Liputan MNC Media memberitakan.